Bagaimana kabarnya Bu Hamim dan Bu Sulaiha nih? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Bu Hamim, hari ini akan melaksanakan proses kucing ya dengan Bu Sulaiha, betul? Ya, betul. Baik. Nah, sebelum proses kucing itu dilaksanakan, ini saya sebagai observer ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk Bu Hamim dan juga Bu Sulaiha. Untuk yang pertama, yaitu saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya terlebih dahulu. Baik Bu? Baik. Nah, seperti apa nanti proses kucing dilaksanakan? Apakah itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Itu nanti akan saya nilai. Kemudian, apakah Ibu Hamim sebagai coach juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau belum? Itu juga akan dinilai. Kemudian saya juga akan mendengarkan respon dari Ibu Sulaiha sebagai coach. Apakah sudah memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Hamim sebagai coach. Untuk yang terakhir, jangan lupa ada beberapa prinsip yang harus kita ingat dalam proses coaching tersebut, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, untuk selanjutnya saya akan tanyakan kepada Bu Hamim, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Hamim kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kehadiran yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan, terus mengajukan pertanyaan berbobot, itu saja. Baik, jadi 3 ya Bu. Yang pertama kehadiran penuh, tentu coach dan coach harus hadir sepenuhnya di sini. Kemudian mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu. Baik. Nah, indikator ketercapaian apa nih yang Bu Hamim harapkan gitu? Bisa apa? Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach gitu. Ya. Jadi harapannya Bu Hamim, Bu Sulaiha nanti bisa dengan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Hamim. Baik. Nah, jadi seperti itu yang akan saya nilai, dan untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Hamim dan Bu Sulaiha untuk melaksanakan proses coachingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Hamim. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik sekali Bu Hamim. Bu Hamim gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Oh iya, kemarin sepertinya ada sesuatu yang ingin diceritakan, tapi waktu itu kenapa ya Bu ya tidak sempat atau gimana ya kemarin ya? Apa kira-kira ada apa ya? Ya Bu Hamim. Kemarin sebenarnya kan saya ingin menceritakan ke Bu Hamim, Ya. cuman kan di telepon terputus karena sinyal ya Bu ya. Betul betul. Sebetulnya saya ada masalah di kelas Bu Hamim. Anak-anak itu apa ya? Sekarang tuh saya lihat nilainya ada beberapa anak yang menurun nilainya. Dan itu Bu Sulaiha rasakan sejak kapan? Merasakan penurunan nilai itu sejak kapan? Saya rasakan itu sejak 2 mingguan yang lalu Bu Hamim. Oh, berarti sebelum-sebelumnya masih stabil nilainya? Iya, sebelum-sebelumnya masih stabil. Oh ya. Kira-kira setelah setelah Bu Sulaiha perhatikan penyebabnya apa? Begini ya Bu Hamim ya. Dari nilainya yang semula baik-baik saja atau meningkat kemudian tiba-tiba menurun 2 minggu terakhir, kira-kira apa? Begini ya Bu Hamim, kemarin setelah saya cari tahu di kelas saya itu, saya kan mengajarnya di kelas 1. Oh, Nah, kelas rendah ya? Iya, kelas rendah. Dari 20 siswa, ini ada sekitar 5 siswa yang nilainya menurun di 2 minggu ini. Saya telusuri, ternyata mereka itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang suka usil, kadang yang nggak fokus belajar, kayak gitu Bu
terus yang main-main gitu deh waktu saya mengajar di kelas itu. Di antara 5 siswa, berarti selain dari 5 siswa yang lainnya? Yang lainnya baik-baik saja. Baik-baik saja, Nilainya termasuk nilainya juga. Iya. Oh, termasuk nilainya juga. Nah, di sini yang 5 siswa itu diantaranya ada yang suka usil, tidak fokus. Itu kan memang apa namanya? Yang Bu Sulaiha bilang kelas rendah ya. Kelas rendah memang kan seperti itu, suka usil. Terus kira-kira apa yang Bu Sulaiha lakukan terhadap 5 anak ini? Iya. Setelah saya tahu 5 anak ini nilainya menurun ya Bu Hani. Pertama saya tuh cari tahu dulu penyebabnya apa. Ternyata penyebabnya satu, ya mereka usil dan mereka nggak fokus saat belajar karena mereka bosan dengan cara mengajar yang guru sampaikan. Monoton mungkin. Nah, seperti monoton, kayak metode ceramah. Kemudian nggak sesuai juga dengan gaya belajar mereka. Kira-kira cara apa untuk supaya mengurangi untuk usil untuk anak usia kelas 1 untuk usil tidak pas langsung hilang, tidak mungkin. Minimal kan mengurangi. Kira-kira dengan cara apa? Mengurangi saja. Karena untuk menghilangkan usia segitu peralihan dari TK kan tidak mungkin Bu ya. Kita mengurangi saja. Kira-kira dengan cara apa? Pertama saya melihat dulu gaya belajarnya mereka apa. Ternyata gaya belajar anak itu kan juga berpengaruh terhadap potensi mereka juga, mulai dari gaya belajar yang visual, kemudian auditory, kemudian juga yang kinestetik. Nah, kebanyakan dari 5 anak ini ada yang kinestetik Bu Hamin, jadi mereka harus terlibat penuh, terlibat aktif dalam pelajaran. Berarti yang 5 anak itu rata-rata anggap yang bermasalah ya. Yang 5 masalah rata-rata gaya belajarnya kinestetik. Apa ada solusi untuk merubah gayanya yang 5 atau cuma dapat bimbingan saja yang 5 itu? Saya rencanakan ke depan mereka itu akan mendapat media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Mungkin nanti saya akan menerapkan media pembelajaran yang melibatkan panca indera secara menyeluruh, baik koordinasi tangan, kemudian juga gerak, itu yang ingin saya lakukan. Terus media itu apa khusus anak yang 5 atau media itu untuk semuanya? Kalau saya pikir seharusnya untuk semua anak, karena semua anak butuh. Karena semua anak juga butuh, dan saya harus memaksimalkan juga media ini mencakup 3 kebutuhan tadi, baik yang gaya belajar audio, visual, sama kinestetik. Nah, kira-kira nanti berhasil apa enggak ya cara-cara seperti itu? Untuk melihat keberhasilannya, saya akan membuat sebuah tabel pencapaian mengenai kalau anak ini aktif terlibat sekitar 10 ataupun 20 ataupun 19 anak bisa dikatakan bahwa solusi saya ini sudah berhasil. Selain cara itu apa ada cara lain? Saya akan melakukan kolaborasi dengan guru yang lain dan juga meminta mereka untuk mensupervisi saya apakah media pembelajaran yang saya gunakan sudah efektif atau tidak. Ya, mudah-mudahan dengan cara yang Bu Sulaiha terapkan, yang pertama itu dengan cara mengubah gaya belajar, yang kedua apa tadi? Media. Ya, media. Mudah-mudahan nanti membawa hasil yang sesuai yang kita harapkan, dan mudah-mudahan kita sebagai pendidik selalu diberikan kesabaran. Ya. Terima kasih waktunya Bu Sulaiha. Ya, sama-sama Bu Hani. Oh iya, Bu Sulaiha, bagaimana perasaan Ibu Sulaiha setelah melakukan sharing dengan saya? Hari ini bagaimana? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali, sangat senang sekali bisa sharing dengan Bu Hani. Akhirnya saya bisa menemukan solusi-solusi tadi, Bu Hani. Terus kesimpulannya apa, Ibu Sulaiha? Ya, dari pertanyaan-pertanyaan Bu Hani yang sampaikan ke saya, akhirnya saya menemukan solusi-solusi apa seharusnya saya bisa lakukan untuk anak-anak di kelas.
Ya, mudah-mudahan semuanya tercapai Bu Sulaiha ya. Apa yang menjadi program sehingga apa yang diharapkan Ustazah Sulaiha tercapai semuanya. Jadi saya memberikan kesimpulan juga terhadap sharing hari ini. Yang pertama, masalah yang dihadapi Bu Sulaiha itu 5 siswa ya. Di antara sekian siswa ada 5 siswa yang terlalu aktif karena anak kecil juga bisa dikatakan usil juga ya Bu Sulaiha. Jadi solusinya dari Ustazah Sulaiha yang pertama membuatkan media sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan selanjutnya membuat media juga yang sesuai dengan metode pembelajarannya. Saya kira cukup sampai di sini, Ustazah ya. Sudah sampai di sini. Terima kasih. Saya sudah mempercayakan saya sebagai teman curhat, teman sharing. Mudah-mudahan nanti lebih merasa ya. Mudah-mudahan nanti setelah sharing ini merasa lebih plong gitu ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Helmi. Ya, sama-sama. Baik Bu Hamim dan Bu Sulaiha, saya sangat mengapresiasi proses coaching hari ini. Alhamdulillah Bu Hamim sudah bisa memandu proses coaching pagi ini dengan baik dan Bu Sulaiha juga bisa mengikuti prosesnya dengan baik juga. Baik, alhamdulillah sesudah saya amati proses coaching hari ini, saya melihat bahwasanya proses coaching terjadi dengan baik, kemudian alurnya juga sudah sesuai antara coach dan coachee mendapatkan porsi masing-masing. Nah, untuk selanjutnya Bu Hamim ada evaluasi dari saya. Apa saja yang sudah Bu Hamim lakukan dalam proses coaching tadi? Saya sudah menggali masalah dan juga menggali potensi dari Bu Sulaiha sehingga Bu Sulaiha bisa menemukan solusi terhadap 5 anak yang ada di kelas yang mengalami penurunan nilai. Baik, berarti Bu Hamim sudah menggali masalah Ibu Sulaiha, kemudian juga sudah memaksimalkan potensi yang ada pada diri Ibu Sulaiha sehingga bisa menemukan solusi sendiri, begitu Bu? Sudah seperti itu ya. Baik, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi usaha dari Ibu Sulaiha dan Ibu Hamim tentunya sebagai coach dan sebagai coachee karena sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dan apabila ada salah-salah dari saya mohon maaf dan kita bisa melaksanakan atau melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Alfi dan Bu Iin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Alfi dan Ibu Iin nanti akan melakukan proses coaching. Jadi sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh Bu Alfi? Boleh Bu Iin? Boleh. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Yang pertama yang akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta, itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Yang ketiga, nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sesuai dengan pertanyaan yang ibu sampaikan. Selanjutnya, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum proses coaching ada berapa yang ingin saya tanyakan ya, Ustaz Alfi dan Bu Alfi dan Bu Iin. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini?
kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Bu. Ya. Nah, jadi coach dan coachee harapannya memiliki kehadiran penuh. Jadi ada presence, jadi merasa hadir sepenuhnya di sini. Tidak ada distraksi dari luar, kemudian tidak mengingat masalah-masalah di luar. Jadi kami bisa lebih fokus gitu untuk melakukan proses shadingnya. Kemudian yang kedua, sama-sama mendengarkan secara aktif. Jadi dari diri saya bisa memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot, kemudian dari coachee juga bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan saya. Kemudian yang terakhir bisa sama-sama Juga pertanyaan. sudah. Kira-kira dari ketiga kompetensi itu yang mana yang ingin Ibu Alfi kembangkan? Spesifik yang ingin mungkin Alfi sebelum proses coaching ada berapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Alfi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh. Jadi saya sebagai coach dan Ibu Iin sebagai coachee memiliki kesadaran untuk menghadirkan pikirannya secara penuh di sini. Jadi tidak ada distraksi dari luar. Gitu. Kemudian mendengarkan secara aktif supaya saya sendiri sebagai coach bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian sesuai dengan yang dijawab oleh coachee, dan coachee bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian yang ketiga, saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, jadi untuk menggali potensi dari Bu Iin sebagai coachee itu. Di antara ketiga itu mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Alfi? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian apa yang ingin dicapai indikatornya? Ketika saya bisa memberikan pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang dimiliki oleh Bu Iin, dan Bu Iin memberikan jawaban umpan balik kepada saya sesuai pertanyaan yang saya ajukan. Seperti itu. Terima kasih Bu Alfi ya. Selanjutnya bisa dimulai. Bu Alfi dan Bu Iin sudah siap? Siap. Baik, Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam, Mbak Alfi. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Jadi saya kemarin sempat mendapat pesan ya dari Bu Iin bahwasanya Bu Iin ingin membagikan sesuatu pada saya, ingin mensyadingkan sesuatu. Betul sekali. Mohon maaf, jadi kemarin saya belum sempat bisa menemui. Saya bisanya di hari ini karena kemarin lagi sibuk mengajar ya. Apa Bu masalah yang Bu Iin ingin sampaikan kepada saya? Sebenarnya ini masalahnya sejak awal tahun ajaran baru sebenarnya. Jadi baru sempat ingin saya diskusikan dari kemarin yang menggebu-gebu sebenarnya ingin bertemu dengan Bu Ayu. Jadi saya ini kan wali kelas, wali kelas 7 di Putra Bu. Di sana siswanya ada 23 siswa. Di antara 23 siswa itu ada 1 siswa yang istimewa. Badannya kekar, putih, ganteng, pinter iya. Cuman kekurangannya 1, dia mudah tantrum. Mudah tantrum. Tantrumnya itu bagaimana? Jadi dia jika suasana hatinya tidak enak, dia ngamuk. Apa saja yang ada di depannya dia lempar. Kursi, meja semuanya sudah. Dia sudah kaca 2 kali dipecahkan sama anak itu. Badannya kekar. Tapi kemenyek meskipun badannya kekal dia mudah nangis. Nah, ini kan kemarin kan tahun ajaran baru bulan apa ya? Kemarin ya? Juli. Nah, bulan Juli. Saya selama 1-2 minggu masih belum bisa beradaptasi dengan anak tersebut. Guru-guru pun juga masih takut merusak suasana hatinya. Jadi mungkin kami guru-guru menyadari kalau dia masih suasana yang baru, transisi pindah dari TK ke SD, dari SD ke SMP. Mungkin kekanak-kanakannya inilah masih belum berkurang. Tapi ini saya rasa keterlaluan. Anak SD saja kelas 6 tidak seperti itu kan ya. Nah, jadi saya ini bersama teman-teman cari solusi ini belum ketemu Bu.
karena ini apa ya, berkaitan dengan fisik. Kalau ini akademiknya dia mampu, benar-benar pinter anak itu. Terus apa ya, guru ketika mau masuk ke kelas saya itu takut sama anak itu. Gimana ya Bu? Baik, kalau bisa saya simpulkan dari masalah yang Bu Iin sampaikan ini, ada satu siswa di kelasnya Bu Iin yang secara akademik dia mampu gitu ya. Kemudian tapi anak ini mudah tantrum ketika suasana hatinya lagi tidak nyaman. Kemudian anak ini sudah dari tahun ajaran baru kemarin gitu ya. Kemudian ada guru-guru yang merasa takut untuk masuk ke kelasnya Bu Iin, takut merusak suasana hati anak tersebut sehingga membuat kekacauan seperti itu. Iya. Baik. Sebenarnya apakah Bu Iin sebelumnya sudah melakukan observasi terhadap anak tersebut? Mungkin anak tersebut termasuk anak berkebutuhan khusus atau apa? Apakah dari pihak sekolah sudah melakukan observasi, misalkan ditanyakan kepada psikolog atau guru BK atau lain sebagainya? Apakah sudah ada seperti itu? Kalau ke psikolog ya pastinya belum ya. Tapi kalau ke BK, karena BK-nya saya sendiri Bu ya, jadi saya BK sendiri, saya itu menanyakan kepada orang tuanya. Jadi kira-kira seperti apa anak ini kenapa bisa seperti ini? Ternyata katanya orang tuanya itu dia bisa menjadi seperti itu sejak kakaknya yang pertama itu meninggal. Jadi mungkin ada luka yang belum bisa disembuhkan. Nah, jadi dia ini tidak bersaudara. Anak ini anak bungsu, yang meninggal itu kakaknya yang pertama. Jadi saudara cowok, cewek, cowok. Yang meninggal ini sahabatnya sekaligus saudara, ini sudah bestinya nih, kakaknya yang meninggal tiba-tiba kena kecelakaan. Jadi katanya orang tuanya itu seperti itu. Jadi dengan saya menanyakan latar belakang anak ini, saya melakukan pemanggilan khusus, melakukan segitiga diskusi, ngomong face to face begini dengan anaknya. Alhamdulillah dapat 1 minggu ada perkembangan. Jadi emosinya memang sudah agak menurun, tapi masih tetap tantrum seperti itu masih ada, belum bisa dihilangkan. Misalkan dia tidak bisa menjawab pertanyaan, dari 5 pertanyaan 1 tidak bisa menjawab pertanyaan, bukunya langsung disobek, masih seperti itu. Tapi cuman sudah tidak melempar benda-benda, sudah mengurangi seperti itu. Oh, berarti sebenarnya Bu Iin ini sudah melakukan pemanggilan kepada siswa, kemudian kepada orang tua juga, sudah melakukan komunikasi kepada kedua belah pihak. Tapi belum ada pemecahan masalahnya seperti itu. Iya, dan harapan Bu Iin yang paling urgent apa untuk anak tersebut? Ini anak ini kan sebenarnya sesuatu yang setiap anak kan punya sesuatu yang istimewa, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang saya inginkan dari anak ini, dia bisa menguasai emosinya. Iya. Ingin menguasai emosinya, terus kemudian tidak mengganggu ketenangan kelas. Iya. Itu saja yang ingin saya capai. Baik. Jadi harapan Bu Iin ke depan untuk anak tersebut tidak muluk-muluk ya, tetapi cukup 2. Dia bisa mengendalikan emosi, kemudian tidak mengganggu temannya sehingga suasana kelas menjadi nyaman. Karena emang anak ini secara akademik sudah mampu ya, Bu. Mampu sudah. Jadi tidak perlu ada tambahan-tambahan lagi. Tidak perlu. Baik, kira-kira solusi yang ingin Bu Iin tawarkan itu apa? Rencana saya Untuk menyelesaikan harapan ini. rencana saya itu begini. Bagaimana setiap guru yang mengajar di kelas saya itu melakukan restitusi seperti yang saya lakukan terhadap anak itu. Jadi sebelum melakukan pembelajaran anak itu dulu kita dekati. Iya, jangan langsung pembelajaran, kita refresh dulu otaknya bahwa dalam pembelajaran itu tidak semuanya anak bisa. Kita kan masih dalam proses belajar, jadi wajar tidak bisa. Saya ingin semua guru yang mengajar di kelas itu pancing seperti itu dulu gitu loh. Jangan langsung materi atau langsung ice breaking. Nah, anak ini tidak suka ice breaking sebenarnya. Nah, dia tuh kayaknya yang saya tangkap itu sepertinya dia tuh pengen pendekatan. Pengen kan bestinya kakaknya ini kan sudah meninggal, dia ingin cari ganti kakaknya, itu yang saya tangkap. Berarti yang Bu Iin harapkan ini, solusi yang Bu Iin tawarkan nanti rencananya guru-guru itu bisa memberikan persepsi terlebih dahulu gitu ya. Jadi tidak langsung Pelajaran. masuk pelajaran, tidak ada pemanasan terlebih dahulu untuk
anak ini saja apa untuk satu kelas? Jangan anaknya saja, rata-rata semuanya. Satu kelas. Jadi Ya, biar satu yang kelas. lain juga bisa ikut memahamkan seperti itu. Memahami. Baik, jadi setiap guru bisa melakukan restitusi, segitiga restitusi atau melakukan pemanasan kepada siswa di kelasnya Bu Iin. Iya. Apakah Bu Iin berencana juga untuk mengkonsultasikan ini ke psikolog atau apa? Karena ini berkaitan dengan mental juga, begitu. Kalau psikolog itu saya rasa kalau saya langsung ke sana mungkin ini takutnya mengganggu mental anaknya juga. Kenapa saya harus dibawa ke sini? Mungkin ini saya nanti akan ngomong ke orang tuanya. Maksud saya Bu Iin tidak ada rencana untuk mengkonsultasikan, tidak membawa anak tersebut, tapi mengkonsultasikan kepada yang lebih paham tentang psikologi anak, begitu. Ya, saya akan melakukan seperti itu. Jadi mungkin bisa membuat si anak ini lebih baik lagi. Saya akan melakukan konsultasi dengan orang yang lebih paham tentang anak yang tentu seperti ini. Berarti rencana Bu Iin ada dua ya. Yang pertama, guru bisa memberikan pendekatan kepada siswa tersebut yang bersangkutan dan kepada satu kelasnya. Iya. Yang kedua, akan mengkonsultasikan kejadian ini kepada psikolog yang lebih paham tentang psikologi siswa seperti itu. Iya. Nah, untuk rencana ini kira-kira kapan waktu yang tepat untuk Bu Iin laksanakan? Secepatnya. Ini sekarang kan saya satu sudah minggu atau 2 minggu ke depan? 1 minggu ini, sekarang kan hari Minggu nih. Saya sudah konsultasi, Bu Ibu sudah memberikan wawasan seperti ini. Saya akan melakukan ini pembicaraan kepada guru-guru mulai besok. Mulai besok Senin? Iya, Senin besok dan seterusnya saya akan cicil. Jadi guru mata pelajaran IPS dan IPA hari ini saya lihat jadwalnya dulu di kelas. Kira-kira hari Senin guru mapel apa aja. Di sana ajak bicara dulu gurunya. Baik. Untuk guru besok Senin ya. Nah, untuk yang mau dikonsultasikan kepada psikolog itu bisanya kapan? Nanti saya akan usahakan setelah ujian STS ini selesai. Sebagai proses pendukung gitu ya Bu? Iya, jadi nanti Baik. itunya. Kira-kira 2 minggu lagi ya? Iya, betul, 2 minggu lagi. Jadi rencana yang pertama besok Senin, rencana yang kedua adalah 2 minggu lagi. Baik, seperti itu ya Bu Iin. Nah, ini alhamdulillah dari proses sharing kita Bu Iin sudah bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya Bu Iin. Dan sekarang gimana nih perasaannya Bu Iin dari sebelum dan sesudah proses sharing ini? Saya merasa sangat lega gitu. Jadi saya tidak jelimet mikir sendiri dari kemarin-kemarin ini diapain nih anak. Sebenarnya saya tuh bisa mikir tuh cuma apa ragu-ragu apakah langkah ini saya benar atau enggak. Nah, kalau ngobrol kayak gini kan ada dukungan, ada apresiasi, jadi saya lebih semangat. Oh ya, berarti langkah yang akan saya lakukan ini benar. Dan saya harus betul-betul melakukan seperti ini gitu Bu. Baik, karena kita juga sebagai makhluk sosial ya tidak bisa menanggung masalah kita sendiri. Betul. Jadi memang alangkah baiknya untuk membagi permasalahan kita kepada teman atau kepada Pendapat. Iya, minta pendapat kepada teman seperti itu. Baik, apa dari percakapan kita apakah masih ada yang perlu didiskusikan lagi Bu? Sudah sangat Sudah pas selesai saya. ya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bu Iin. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan masalah yang dihadapi Bu Iin, kemudian harapan dan solusi yang ditemukan, kemudian waktu pelaksanaannya sudah ditentukan juga. Saya sangat mengapresiasi hasil dari Bu Iin ini. Begitu luar biasa, apalagi sebagai BK harus tegas ya dalam menangani siswa. Alhamdulillah Bu Iin sudah bisa sampai ke tahap ini. Dan terima kasih juga sudah mempercayakan saya sebagai teman untuk sharing masalahnya Bu Iin. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin dibicarakan, kita bisa kembali melakukan aktivitas kita masing-masing. Terima kasih Bu Iin. Sama-sama Bu Anggi. Alhamdulillah coaching hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan alur cerita dan juga pertanyaan-pertanyaan pemantiknya saya sangat suka dan sangat memancing untuk memberikan jawaban yang berbobot. Indikator pencapaiannya juga sudah sangat tercapai, runtut pertanyaan demi pertanyaan. Terima kasih untuk Bu Alfi dan Bu Iin. Semoga dengan adanya coaching hari ini menjadikan lebih plong ya terhadap masalah-masalahnya ya. Amin.
masukan-masukan dari Bu Alfi juga mudah-mudahan secepatnya bisa dilaksanakan. Nah, saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih Bu Alfi. Terima kasih juga Bu In. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam